Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irwanji. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagi tips pemeliharaan kucing, pemeliharaan dan perawatan kucing. Karena kebetulan saya memelihara kucing kurang lebih 13 ekor. Sebenarnya bukan cuma 13 ekor sih, banyak. Cuman ada yang mati karena ketabrak kendaraan, karena berhubung rumah saya depan pinggir jalan poros, jadi kucingnya lalu lalang di jalan, jadi ketabrak. Ada yang ketabrak, ada juga yang sakit, dan bisa tertolong dari perawatan kami sekeluarga. Kebetulan kami sekeluarga memelihara kucing itu sejak 2018 yang lalu. Setelah kami pelihara, ada yang besar, ada yang sudah diambil orang juga. Kadang-kadang orang datang ngambil, minta, ya dikasih. Kali ini kita mulai dari pembahasan. Saya bukan dokter ya teman-teman, saya mohon maaf sekali lagi, saya bukan dokter, cuman saya berbagi pengalaman dari hasil pemeliharaan kami semenjak 2018 yang lalu. Jadi kami pelihara kucing itu dari 2018. Sebenarnya sudah lama, cuman kan hobinya mulai dari situ. Karena melihat dari kucing-kucing yang banyak terlantar di jalan, jadi kita ambil dan bawa ke rumah, kita pelihara, kita rawat. Ada yang sakit kita rawat, ada juga yang mati, ya nanti sampai di situ saja umurnya. Nah, buat teman-teman, saya perlihatkan kalau memelihara kucing itu wajib punya obat yang dua ini ya, dua ini. Ini ada obat flu cat. Nah, ini gunanya apabila kucing kita kena flu, apalagi kalau kucing-kucing kampung itu, kucing jalanan terus kita pungut, pasti dia kena flu. Jadi sebelum kita kandangin, sebelum kita masukin ke rumah, harus minumkan flu cat ini. Terus kita sediakan juga ini Primagat ini obat mencret. Jadi wajib punya dua obat ini, karena setiap kucing di jalan yang kita ambil itu rata-rata berbakteri atau bervirus. Makanya sebelum kita masukkan ke rumah, minimal kita cuci dengan tisu basah, kita lap badannya, terus kita kasih obat ini. Terus setelah kita kasih obat ini, nanti kita diamkan beberapa jam, lalu kita beri makan. Kalau saya sini kebetulan kucing saya gembul-gembul, yang saya ambil dari jalan itu dari jalan, orang buang kita pungut. Alhamdulillah gembul-gembul. Cara perawatan untuk makannya seperti yang saya lakukan. Setelah kita pungut atau kita ambil, kita rawat. Rawat pertama itu kita cuci pakai tisu, lap badannya pakai tisu. Setelah lap badan pakai tisu, kita beri obat ini, flu cat atau obat mencret, salah satunya. Lalu kita biarkan sampai dia lapar. Nah, kalau dia lapar, agar dia makan yang kita berikan, seperti kalau semampunya kita, kalau saya mampunya ikan dan nasi. Jadi saya campurkan ikan dan nasi, atau air ikan sama nasinya, jadi mereka makan. Jadi dibiasakan dari awal, kalau bisa dipersiapkan makanannya apa yang kita konsumsi. Jadi tidak mesti di bot atau makanan-makanan
lainnya di pet shop, karena itu juga mengeluarkan biaya ya. Jadi kita mau memberikan yang sesuai kemampuan kita saja. Jadi saya awalnya membiasakan itu makanan kucing dengan nasi sama air ikan. Jadi kalau bowl Whiskas itu sebagai makanan tambahan atau sampingan apabila ikannya tidak ada atau air, jadi makanannya kurang, jadi saya tambahin itu. Terus untuk perawatan kucing yang berikutnya seperti pemeliharaan makanan, kalau bisa digabungin saja atau dipisah-pisahkan, jadi mereka nggak berebutan. Kalau berebutan nanti saling cakar mencakar, seperti itu teman-teman. Yang berikutnya pemeliharaan mata. Nah ini penting sekali. Kalau ada teman-teman menemukan kucing yang matanya seperti katarak, itu dua kemungkinan. Yang pertama dia cacingan, yang kedua dia memang sakit mata. Jadi langkah pertama apabila kita mendapatkan kucing seperti itu, kita ambil air hangat ya teman-teman, ambil air hangat lalu diusap ke wajahnya, bersihkan wajahnya, diamkan selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Setelah itu kalau nggak ada perubahan, teman-teman teteskan obat tetes mata, tapi itu harus resep dari dokter. Kalau nggak ada resep dari dokter, jangan coba-coba teteskan tetes mata. Atau beri obat cacing. Kalau ini berikan obat cacing. Obat cacing itu namanya Combantrin ya, Combantrin cair rasa sirup. Jadi kita berikan 2-3 kali. Nah biasanya reaksi dari obat cacing itu akan keluar selama 2 atau 3 kali kita memberikan obat cacing tersebut, seperti itu teman-teman ya. Nah apabila obat cacingnya berefek, itu kelihatan dari matanya atau dia membuang kotoran bersama cacing, maka akan perlahan-lahan matanya akan membaik. Nah begitu juga dengan keluarnya selaput pada mata kucing. Nah selaput pada mata kucing terbuat bukan karena dia bakteri ya teman-teman, tapi karena dia ini cacingan. Cacingan itu kalau matanya seperti kucing ini, seperti kucing yang ini, gambar seperti ini, maka kucing ini harus diteteskan tetes mata, dan harus ini ya teman-teman, diberikan obat cacing juga, seperti obatnya itu Combantrin. Nah kucingnya seperti ini, harus diperhatikan, lihat di gambar. Nah setelah lihat di gambar, jadi kalau selaput mata kucing keluar itu bukan berarti harus diteteskan mata. Sekali lagi, tidak perlu, dan teman-teman tidak perlu bersihkan, dan saya tidak sarankan, dan memang kami tidak memakai air daun sirih, karena memang itu pedis. Manusia aja kalau diteteskan pedis sekali, jadi apalagi kucing. Kalau mata kucing diteteskan dengan atau dibersihkan dengan air sirih, itu sangat berbahaya teman-teman. Jadi saya pribadi tidak menyarankan seperti itu. Nah untuk perawatan yang kedua, apabila misalnya kucing teman-teman ini mulutnya bau, mulutnya bau, napasnya bau, terus dia tiba-tiba nafsu makannya kurang dan dia bosan. Nah itu dua kemungkinan. Kalau bisa jadi dia infeksi pencernaan, dan yang berikutnya dia flu. Nah apabila terdapat kucing seperti ini, kucing tersebut
kalau nggak didapat pertolongan dokter, maka umurnya biasanya nggak panjang. Jadi harus diberikan pertolongan oleh dokter, dan dokter pasti suntik 2 kali, kanan dan kiri, dan diberikan resep obat dari dokter. Nah kebetulan ada kucing saya seperti itu, mulutnya bau, terus badannya bau, dia nggak bisa ini lagi ya, menelan makanan karena air lendirnya itu ini jatuh terus. Nah kebetulan alhamdulillah diberikan ke dokter, dan dokter memberikan ini obat. Nah ini obat manusia sebenarnya, tapi kalau diracik jadi bisa dipakai ke kucing. Nah untuk perawatan sehari-harinya, kalau misalnya kucingnya sudah mulai punya nafsu makan, sekiranya diberikan makanan seperti nasi dan ikan yang akan lembek keras, karena pencernaan itu masih terganggu. Apalagi dia masih influenza, jangan memberikan makanan yang keras-keras, upayakan yang lembek-lembek. Nah, kalau bisa campurkan ikan dan nasi. Nah, kalau terus apalagi ya, perawatan bulu. Kalau teman-teman memelihara kucing kampung, ingin bulunya tebal, ingin bulunya lebat, sebaiknya teman-teman jangan masak ikan itu dengan memakai bumbu, atau memberikan makanan kucing itu dengan ikan yang berbumbu. Jangan teman-teman, karena itu bisa merontok bulunya kucing. Saya sarankan seperti ini, pisahkan makanan kucing dengan makanan teman-teman. Jadi kalau misalnya ikan, belikan khusus ikan sendiri, terserah mau ikan apa aja, dan dimasak tidak berbumbu, hanya memakai ikan garam. Jadi kalau sudah matang, dicampur garam, campur nasi dan ikan bareng sama air ikan. Jadi dicampur, diulek-ulek sampai lembek, dan jangan dikasih makan tulangnya ya teman-teman, nanti kucingnya keselak. Nah setelah itu, kalau teman-teman memberikan makanan bumbu yang berbumbu, maka kalau digendong kucingnya ini bulunya akan melengket di badan, atau bulunya rontok. Saran saya, jangan memakai atau memberikan makanan kucing dengan makanan yang berbumbu seperti ikan yang berbumbu ya teman-teman. Nah contohnya ini kucing saya yang dulu ini matanya punya selaput mata. Alhamdulillah karena sering dikasih obat, jadi sehat seperti ini. Hanya ini betina, namun galak sekali, disentuh nggak mau, galak. Betinanya ini umurnya baru 2 bulan lebih, tapi alhamdulillah dengan perawatan yang bagus, hasilnya seperti ini. Nah kalau ini namanya Ricky. Ricky ini dia seumuran dengan kucing yang tadi, umurnya kurang lebih 2,5 bulan ya. Nah kurang lebih 2,5 bulan. Nah ini bumbunya seperti ini, dan bulunya nggak rontok karena makanannya itu tidak pernah berbumbu. Jadi perawatannya ini, jadi kucing saya itu kurang lebih 13 ekor, alhamdulillah sehat semua. Tuh, dilihat orang tuh. Itulah beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau mau sharing, boleh nanti kita
sharing. Apabila saya tidak sempat menjawab, mungkin saya jadikan konten berikutnya, saya jawab dalam konten berikutnya teman-teman ya. Saya hanya mau berbagi tips cara perawatan kucing dan cara perawatan kucing ya, selama saya memelihara kucing. Jadi saya bukan dokter. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.